Baik, selamat siang Pak dan teman-teman maupun semua yang menonton video ini. Kembali lagi dengan saya, Jandri Celarikana, mahasiswa Undana jurusan Sosiologi NIM 1803030174 semester 6 kelas D. Baik, dan kali ini di video ini saya akan mereview tugas harian saya yang kedua mengenai ciri dan unsur-unsur penelitian kualitatif. Oke, kita langsung saja. Jadi, yang pertama, ciri penelitian kualitatif. Dalam ciri penelitian kualitatif yang pertama itu data dikumpulkan dalam kondisi yang asli atau alamiah, supaya data tersebut bisa pasti dan lebih banyak dipahami oleh kalangan masyarakat dan dipercaya oleh kalangan masyarakat. Dan yang kedua yaitu peneliti sebagai alat penelitian. Artinya peneliti merupakan alat utama pengumpul data, yaitu melalui metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara dalam sebuah hasil penelitian. Yang ketiga yaitu diusahakan pengumpulan data secara deskriptif, yaitu kemudian ditulis dalam sebuah laporan, yang dimana laporan itu dihasilkan dari penelitian tersebut. Dan data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Yang keempat, lebih mementingkan proses daripada hasil. Artinya dalam pengumpulan data sering memperhatikan hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi. Yang kelima, latar belakang tingkah laku atau perbuatan dicari maknanya, sehingga apa yang ada di balik tingkah laku manusia adalah hal yang pokok bagi penelitian kualitatif. Oke, yang keenam, lebih mengutamakan data langsung atau first shot. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk melakukan sendiri kegiatan penelitian di lapangan, yang dimana agar penelitian tersebut dapat diketahui oleh sang peneliti lebih seksama. Yang ketujuh, menggunakan metode triangulasi yang dilakukan secara ekstensif, baik triangulasi metode maupun triangulasi sumber data. Yang ke-8 yaitu mementingkan rincian kontekstual. Hal ini menuntut peneliti untuk mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dan hal tersebut diceritakan secara rinci agar dapat mengumpulkan data yang efektif yang akan berpengaruh kepada hasil penelitian tersebut. Yang ke-9 yaitu subjek yang diteliti memiliki kedudukan yang sama dengan peneliti, jadi tidak sebagai objek atau yang lebih rendah kedudukannya, yang dimana supaya setara dengan kemampuan peneliti dalam mencari tahu fakta mengenai hasil penelitian tersebut. Yang ke-10 yaitu mengutamakan perspektif emik, artinya mementingkan pandangan responden, yaitu bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia sebagai segi pendiriannya, yaitu di mana dalam sebuah penelitian tersebut para peneliti harus mengkonsepkan dari sebuah lingkungan yang ada, seperti mereka meneliti di mana, ya mereka harus mengkonsepkan dengan apa yang mereka pandang dari lingkungan tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu penelitian kualitatif juga dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata atau praktik maupun kesenjangan teori dan research gap. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian literatur review. Ya, jadi dalam sebuah penelitian kualitatif harus diambil dari kegiatan yang nyata. Literatur review merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif karena akan menunjang hasil penelitian tersebut. Dan kegiatan ini berkaitan dengan telaah atas teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena dan telaah penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keterkaitan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan yang telah dilakukan. Oke, yang secara literary review, yang dimana harus secara fakta yang dapat kita ambil dari sebuah penelitian agar dengan hasil tersebut kita dapat menjelaskannya secara seksama, karena hal tersebut kita dapat secara fakta atau secara real dalam dunia nyata, dalam konsep yang nyata. Dan selanjutnya dalam penelitian kualitatif
Teori berfungsi sebagai cermin atau lens untuk memahami fenomena yang secara dapat menggambarkan diri kita kembali begitu. Sehingga dengan menggunakan teori tersebut, fenomena yang semula sulit untuk dipahami menjadi lebih mudah dipahami dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu unsur-unsur kualitatif. Dalam kualitatif juga mempunyai unsur-unsur. Yang pertama yaitu judul singkat dan jelas serta mengisyaratkan fenomena dan fokus kajian penelitian, yaitu mempunyai arti yang singkat namun fokus kajian penelitiannya ada supaya secara terpencil walaupun singkat tapi jelas begitu. Dan penulisan judul sedapat mungkin menghindari berbagai tafsiran yang bermacam-macam dan tidak bias makna. Yang kedua yaitu abstrak, ditulis sesingkat mungkin tetapi mencangkup keseluruhan apa yang tertulis di dalam laporan penelitian. Jadi di dalam penelitian tersebut secara singkat namun hasil tersebut jelas dan secara rinci. Abstrak penelitian selain sangat berguna untuk membantu pembaca memahami dengan cepat hasil penelitian, juga dapat merangsang minat dan selera orang lain untuk membacanya. Jadi walaupun singkat, dia hasil penelitian tersebut secara rinci, jadi tidak membuat orang bosan terhadap apa yang dibacanya. Yang ketiga itu perspektif teoritis dan kajian pustaka. Perspektif teori yang menyajikan tentang teori yang digunakan sebagai perspektif baik dalam membantu merumuskan fokus kajian penelitian maupun dalam melakukan analisis atau membahas temuan-temuan penelitian. Sementara kajian pustakanya menyajikan tentang studi terdahulu dalam konteks fenomena dan masalah yang sama atau serupa. Dan yang kelima yaitu temuan-temuan penelitian. Hal ini menyajikan seluruh temuan penelitian yang diorganisasikan secara rinci dan sistematis sesuai urutan dalam pokok masalah atau fokus kajian penelitian. Dan temuan-temuan penelitian yang disajikan dalam laporan penelitian merupakan serangkaian fakta yang sudah direduksi secara cermat dan sistematis, dan bukan kesan selintas dari peneliti, apalagi hasil karangan atau manipulasi penelitian tersebut. Karena dalam sebuah penelitian kualitatif harus secara rinci, jadi seorang peneliti yang ingin melakukan penelitian harus mendapatkan fakta yang akurat atau yang real, tidak bisa dari mengcopy dari hasil penelitian orang lain. Dan terakhir adalah yang keenam, analisis temuan penelitian. Jadi setelah mereka meneliti hal tersebut harus dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta yang akurat. Hasil temuan memerlukan pembahasan lebih lanjut dan penafsiran lebih dalam untuk menemukan makna di balik fakta. Jadi dalam hasil penelitian apa yang mereka teliti harus dibahas secara lanjut untuk mendapatkan fakta-fakta dari sebuah hasil penelitian mereka. Dalam melakukan pembahasan terhadap temuan-temuan penelitian, peneliti harus kembali mencermati secara kritis dan hati-hati terhadap perspektif teoritis yang digunakan. Jadi dalam sebuah penelitian mereka harus dapat mencermati apa yang sudah mereka teliti dan juga harus berhati-hati dalam meneliti hal tersebut untuk mengungkapkan hal yang secara real. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.